korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi terbagi ke dalam 7 jenis atau bentuk, antara lain kerugian keuangan negara, suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Tahukah kamu, berdasarkan hasil pantauan ICW dalam kurun waktu Januari tahun 2020 hingga Desember tahun 2020, negara telah menderita kerugian hingga 56,7 triliun akibat korupsi. Jumlah ini naik 4 kali lipat dibanding tahun 2019 dengan kerugian sekitar 12 triliun. Apa yang bisa kita lakukan dengan uang 56,7 triliun apabila tidak dikorupsi? Kita bisa membangun ratusan gedung sekolah baru, membangun ribuan kilometer jalan, membangun banyak jembatan, atau mengalirkan listrik ke ribuan desa terpencil, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2020, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami penurunan hingga 3 poin. Kini skor CPI Indonesia berada pada angka 37 dari sebelumnya yang mencapai skor 40. Dengan turunnya skor IPK, posisi Indonesia pun melorot dari peringkat 85 menjadi 102 dari 180 negara. Merosotnya IPK ini tentu menjadi catatan serius bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak KPK, tetapi juga kita bersama. Dibutuhkan peran kita semua dan keberanian untuk menghancurkan pilar-pilar korupsi. Yuk, sudah saatnya kita berkontribusi untuk Bumi Pertiwi. Ketika semua orang merasa perlu ambil bagian, sekecil apapun peran yang dimainkan, bukan tidak mungkin masalah demi masalah yang menggelayuti bangsa ini akan sirna. Kini bukan sekedar senyum biasa yang ingin kulihat, tetapi juga senyum mereka yang selama ini tidak tersentuh pembangunan, mereka yang belum menikmati pendidikan, dan mereka yang lain yang turut menjadi korban dari perilaku koruptif ini. Tidak ada lagi alasan miskin keteladanan sebagai pembenar atas perilaku merusak bangsa. Sudah saatnya kita menjadi bagian dari keteladanan dan bersama-sama mengawal Indonesia yang bersih korupsi. Apa yang kita lakukan mungkin tidak seberapa, namun bisa membangun momentum dan menjadi bagian bagi perbaikan bangsa. Tolak uangnya, ungkap pelakunya, dan awasi APBN kita. Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Apakah teman-teman tahu, korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini? Membuat pelayanan publik menjadi kacau, akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir,
dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Dika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke, uangnya 100.000. Jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Mah, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya, Mah, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah gak jujur sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Mah. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000, Mah. Bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Mah. Dika minta maaf sudah gak jujur ya, Mah. Ya udah, iya Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Mah. Dika janji gak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak Mama. Generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkarakter.